Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui virtual Zoom untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi KKN angkatan 37 tahun 2023. Salawat serta salam, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala LPM, Bu Marti Widyasari, dan rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama saya masing-masing agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, untuk susunan acara, ya tidak banyak-banyak ya teman-teman sekalian. Yang pertama, sambutan dari Bu Kepala LPPM, Bu Dr. Marti Widyasari. Kemudian nanti dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penjelasan atau sosialisasi tentang KKN Angkatan 37 tahun 2023. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Baik, untuk mempercepat jalannya acara, mohon dipersilakan kepada Bu Dr. Marti Widyasari untuk memberikan sambutan. Kepada Bu Marti, dipersilakan. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, ya? Mas. Baik, terima kasih Pak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur malah selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Nah, dengan isinya hari ini kita dapat berkumpul tempat ini, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentang juga apapun. Baik, ini mungkin sesuai agenda. Ini adalah soalnya kemarin tak kosongin. Bisa di mute all nggak, Mas Panitia? Mohon kerjasamanya ya, biar acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Jadi mohon kerjasama dari mahasiswa semuanya. Mungkin harus beli ya, Anda cukup mute saja. Oke, baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Bintang selaku Ketua Panitia KKN, kemudian kami hormati Bapak Ibu Panitia KKN dan mahasiswa peserta KKN reguler ya, tahun 2023. Nah, hari ini akan dilaksanakan sosialisasi terkait dengan informasi, kemudian nanti pelaksanaan KKN mulai dari awal dari awal ya, pembekalan, kemudian penerjunan, pelaksanaan sampai dengan penarikan kembali. Nanti akan disampaikan langsung oleh panitia, ketua panitia, dan nanti mungkin akan dilengkapi dengan Bapak Ibu panitia yang lain. Baik, untuk pelaksanaan KKN tahun ini kita memulai kembali secara offline ya, setelah kemarin dari tahun 2021, 2 tahun kemarin kita menyelenggarakan KKN itu online seperti itu, online, walaupun tahun kemarin itu mungkin masih mix ya, ada sedikit yang mungkin bisa dilaksanakan secara offline seperti itu. Nah, untuk tahun KKN angkatan ini ya, yang KKN akan dilaksanakan
bulan ya dalam range bulan Januari sampai dengan Maret itu sudah mencakup keseluruhan dari pembekalan penerjunan ya, kemudian akan diakhiri insya Allah bulan Maret, dan KKN pelaksanaannya adalah selama 5 minggu seperti itu, 35 hari. Kemudian untuk KKN offline ini seperti yang sudah dilakukan sebelum pandemi ya, jadi kita bagi dua, nanti akan dijelaskan terkait apa itu KKN reguler ya. Sebetulnya ini istilahnya KKN reguler ya, untuk KKN yang diselenggarakan LPPM, KKN reguler ya, bukan tematik maksudnya. KKN reguler, kemudian nanti ada juga apa itu yang disebut dengan KKN alternatif, dan siapa saja mungkin yang bisa mengikuti, kemudian bedanya apa sih KKN reguler dan alternatif ya. Nah, untuk kurikulum yang baru itu memang nanti ke depannya ya, itu KKN-nya semua itu akan dilaksanakan secara tematik semua ya. Saat ini mungkin sudah ada yang melaksanakan KKN tematik seperti itu, memang baru sedikit persentasenya, tapi ke depan itu nanti hampir semuanya akan melaksanakan KKN tematik. Tapi saat ini LPPM masih menyelenggarakan dan memfasilitasi untuk KKN reguler seperti itu. Nah, bedanya apa dengan KKN reguler dan tematik seperti itu? Nah, kalau reguler kami memang secara aturan itu hanya 5 minggu seperti itu. Kemudian kalau KKN tematik itu sangat panjang waktunya ya, 1 semester, karena KKN tematik itu bisa dikonversi untuk mata kuliah dalam semester yang berjalan atau semester itu. Jadi paling tidak ada 20 SKS yang bisa dikonversi. Nah, jadi intinya mahasiswa nanti akan mendapat pengalaman di lapangan lebih lama ya. Nah, tapi untuk KKN reguler ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena ini mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman untuk menerapkan ilmu atau nanti mungkin bermasyarakat di lapangan di lokasi KKN. Nah, kemudian lokasi KKN yang akan digunakan atau yang akan ditempati tahun ini adalah di 2 kabupaten, yaitu di Gunung Kidul dan Bantul. Mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh panitia untuk penjelasannya. Jadi kalau di pelaksanaan online kemarin mahasiswa bebas memilih ya di daerahnya masing-masing, kan kemarin bebas ya, karena online kan mahasiswa tidak ke kampus ya, tidak ke Jogja, maksudnya masih di daerah masing-masing, boleh online, boleh milih sendiri, temannya milih sendiri, tempatnya milih sendiri, bebas, pokoknya bebas. Nah, untuk offline ini semuanya akan ditentukan ya, jadi lokasinya, kemudian nanti kelompoknya, kemudian per lokasi itu berapa kelompok nanti akan dibagi oleh panitia. Jadi mohon mahasiswa nanti apa istilahnya ya, tidak nawar gitu ya, tidak naruh saya mau lokasinya di yang dekat aja misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti ditentukan dari panitia, dan nanti untuk penjelasan terkait lokasi, kemudian pelaksanaannya harus berapa jam, kemudian harus seperti apa, nanti akan dijelaskan. Dan yang jelas untuk KKN yang reguler yang nanti akan ditempatkan di Gunung Kidul itu memang diharapkan mahasiswa menginap ya. Memang kita ya diharuskan malah ya, mungkin diharuskan untuk menginap, jadi tidak wira-wiri seperti itu ya, karena memang lokasinya jauh dan rawan atau riskan kalau misalnya kalian harus bolak-balik tiap hari, apalagi program sampai malam gitu, ngantuk baru pulang seperti itu. Nah, itu sangat dihindari, sehingga nanti diarahkan untuk yang reguler nanti menginap di lokasi seperti itu. Nah, harapannya dengan pelaksanaan KKN ini nanti kalian bertambah wawasan ya, tambah teman, tambah keluarga mungkin, karena biasanya kalau yang betah gitu kan bisa dapat saya bilang jodoh ya, temen gitu ya misalnya di lokasi-lokasi KKN. Nah, dan ini juga pesan kami mungkin nanti bahwa KKN ini kalian membawa nama UPY, jadi memang harus menjaga nama alma-mater. Mungkin itu ya dari saya. Selamat mengikuti sosialisasi. Silakan kalian nanti memperhatikan apa yang akan disampaikan.
kalau memang ada yang belum jelas silahkan bisa ditanyakan langsung ke panitia ya. Jadi tidak nanyanya tidak ke temennya atau siapa, tapi langsung ke panitia ya, karena ini kami DPL juga belum kami tentukan. Nah, kalau nantinya kan kalian ke DPL ya, kalau ini misalnya ada yang belum jelas kalian bisa langsung tanyakan ke panitia. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Mati, Kepala BPM Universitas Jakarta atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk acara berikutnya kita ke langsung acara penting ya, untuk penjelasan atau sosialisasi kegiatan KKN 37 tahun 2023. Izin share screen teman-teman, dari mungkin nanti langsung. Sudah tamat. Sudah Pak. Sampun, Baik. Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk penjelasan KKN ya, untuk kegiatan hari ini intinya adalah ini sosialisasi KKN 2023 atau angkatan ke-37. Nah, latar belakang dari kegiatan KKN jelas kegiatan KKN itu merupakan kegiatan yang terjadwal. Jadi sudah ada di KRS, sudah ada di kurikulum setiap masing-masing program studi, sehingga sudah ada jadwalnya kapan dan bagaimana pelaksanaan KKN tersebut. Yang kedua, KKN itu sebagai mata kuliah wajib tempuh, sehingga teman-teman semua mahasiswa itu wajib untuk mengikuti KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa di suatu tingkat studi tertentu dengan kesatuan antar disiplin ilmu. Jadi nanti dalam satu kelompok teman-teman akan ketemu dengan orang-orang baru dari program studi yang lain. Tidak kemudian ngumpul saprodi. Latar belakang kedua, KKN itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan. Sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Jadi bentuknya pengabdian ya teman-teman. Ya namanya mengabdi ya kita harus jangan pikir yang lain, pokoknya kita pengabdian saja ke masyarakat. Kemudian yang terakhir, KKN itu dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan melaksanakan kegiatan tridharma, ya tadi pengabdian, selain itu meningkatkan nilai tambah bagi perguruan tinggi. Yang meningkatkan nilai tambah bagi perguruan tinggi itu bagaimana? Ya karena kita melaksanakan KKN itu kan tidak hanya di kota saja ya, ada di pelosok-pelosok atau di desa-desa yang mungkin jauh dari perkotaan, sehingga semakin dikenal PT atau perguruan tinggi yang melaksanakan KKN. Nah, itu latar belakang dari terlaksananya KKN. Kemudian untuk tujuannya sendiri, KKN ini untuk Universitas Pendidikan Jakarta mampu menghasilkan sarjana yang sebagai penerus pembangunan. Kemudian lebih mendekatkan UPY atau Universitas Pendidikan Jakarta pada masyarakat dan lebih mendekatkan atau menyesuaikan kurikulum perguruan tinggi dengan tuntutan pembangunan. Yang ketiga, menerapkan iptek secara interdisipliner. Jadi teman-teman menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara langsung ya. Kemudian mahasiswa mendapatkan wawasan pengalaman dalam menerapkan ilmunya. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan interaksi sosial dengan masyarakat maupun di panti sosial. Ini kalau misalkan nanti ada panti sosial atau ada apa, jadi silakan bisa main ke sana untuk menggali masyarakat, untuk menggali masalah dan potensi. Jadi KKN sejatinya kalian bersosialisasi ya, berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar. Ya, tidak hanya dengan Pak Dukuh atau perangkat masyarakat di perangkat desa, tapi semua masyarakat. Ya, termasuk nanti kalau misalkan ada lembaga-lembaga di dalam satu wilayah, yang dalam satu wilayah itu kalian ber-KKN di situ, ya monggo silakan bisa berbaur. Ya, berarti KKN ini
berinteraksi sosial, bukan pindah tempat tinggal. Jadi guru pindah tempat tinggal, pindah tempat tidur sama pindah tempat makan saja, tapi juga berinteraksi sosial. Kemudian tujuan yang keenam itu memberikan keterampilan kepada manusia untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan, ya, supaya menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver. Jadi teman-teman membantu masyarakat, ada yang menarik enggak, ada potensi enggak, dibantu menginovasi, memotivasi, dan menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Yang ketujuh, meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat lingkungannya, sehingga mahasiswa dapat mendayagunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan masyarakat. Yang kedelapan, mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemulihan setelah masa pandemi. Jadi sekarang kalau pemerintah pusat itu punya slogan apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, begitu ya. Nah, program itu juga di desa juga sedang berusaha untuk kemudian pulih dari pandemi. Nah, teman-teman mendukung dan menguatkan program itu. Pemerintah daerah punya program apa, didukung, dibantu kalau misalkan dari program desa ada program yang kira-kira teman-teman bisa bantu untuk melaksanakan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepedulian sivitas akademika Universitas PGRI Jakarta dalam percepatan pemulihan kondisi masyarakat pasca pandemi. Jadi mudah-mudahan setelah kalian KKN, masyarakat mungkin agak sulit menemukan inovasi untuk bangkit, kalian memberikan inovasi dan memberikan motivasi. Itu tujuan dari KKN terutama di tahun 2023 nanti. Nah, untuk di tahun 2023 agak sedikit, bukan agak sedikit ya, berbeda dengan KKN tahun kemarin. Mungkin ada teman-teman yang mikir tahun kemarin KKN-nya ada mandiri, ada kelompok begitu ya. Nah, untuk di tahun 2023 KKN UPY ini ada dua jenis juga, sama ada dua macam KKN. Yang pertama reguler. Ini bukan reguler yang kemudian ada tematik ya, ini reguler artinya yang memang teman-teman yang sudah mengikuti atau sudah KRS begitu. Reguler yang pertama bentuk KKN-nya berbasis pengabdian. Jadi mengabdi di masyarakat. Ketentuannya itu penyelenggaraan KKN dilaksanakan di masyarakat jelas, karena pengabdian masyarakat ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan KKN di lokasi yang telah ditentukan LPPM selama 5 minggu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kepala LPPM, jadi sudah ditetapkan lokasinya. Nanti teman-teman akan diinformasikan setelah pembagian kelompok. Gitu. Oh, saya dapatnya di mana ya? Kemudian yang berikutnya, KKN dilaksanakan secara berkelompok dengan satu kelompok beranggotakan 7-9 mahasiswa. Ya, jadi masih ranknya masih 7-9 karena kami belum tahu pasti berapa yang reguler dan berapa nanti yang KKN alternatif. Jadi jumlahnya antara 7-9 dalam satu kelompok. Anggota kelompok, lokasi, dan pengurusan izin itu sudah dilakukan oleh LPPM ya, dan panitia. Begitu. Jadi kemarin sempat ada yang tanya, Pak, kalau misalkan anggota kelompoknya saya bikin sendiri boleh enggak? Tidak bisa ya. Jadi anggota kelompok sudah ditentukan dan tidak ada permohonan pindah kelompok. Jadi teman-teman yang sudah ditetapkan sebagai kelompok begitu, tidak ada kemudian saya izin mau pindah Pak ikut kelompok yang nomor 3, nomor 2 itu enggak ada. Pokoknya sudah ditetapkan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, ya sudah itulah. Bagaimanapun caranya, monggo silahkan berkelompok. Itu salah satu bentuk dari bermasyarakat. Ya, bermasyarakat dalam satu kelompok dulu. Baru nanti bermasyarakat dengan wilayah sekitar. Kalau dalam satu kelompok sendiri sudah nggak bisa, gimana mau dalam satu masyarakat. Jadi tidak ada ya, dari sekarang sudah saya sampaikan, tidak ada kemudian keberatan untuk dalam satu kelompok. Pak saya mau pindah, udah nggak ada lagi. Kecuali ada hal yang memang mendesak dan perlu dilakukan. Contohnya, misalkan dia sakit
atau apa yang tadinya bukan mungkin reguler, ternyata dia sakit dan tidak kuat kalau harus reguler, ternyata dia pindah alternatif, kemudian terpaksa harus pindah kelompok karena pindah jenis KKN, yaitu opsional, karena memang mau tidak mau, dipaksa daripada ada hal yang tidak diinginkan. Nah itu, jadi penentuan anggota kelompok, lokasi, dan perizinan itu sudah dilakukan oleh panitia atau LPPM. Nah, untuk pelaksanaan reguler, KKN reguler itu pelaksanaannya kegiatan per hari 8,5 jam dalam 5 minggu. Ya, pelaksanaannya dalam satu hari itu per harinya 8,5 jam dalam jangka waktunya tadi 5 minggu. Nah, ini untuk KKN reguler. Kemudian yang berikutnya, ini tipu ya. KKN saya ganti dulu ya, biar tidak salah. Alternatif. Nah, KKN yang berikutnya jenisnya adalah KKN alternatif. Ya. KKN alternatif ini sama KKN alternatif untuk KKN berbasis pengabdian masyarakat ya sama. Penyelenggaraannya di masyarakat. Ya, penyelenggaraannya sama-sama di masyarakat. Kemudian pelaksanaan KKN di lokasi yang telah ditentukan, sama juga seperti halnya KKN reguler. Kemudian KKN-nya juga dilaksanakan berkelompok 7-9 mahasiswa. Tidak ada perbedaan dengan reguler. Lokasi juga ditentukan oleh panitia. Jadi kelompok dan lokasi, begitu juga izin itu sudah diurus oleh panitia atau LPPM. Nah, yang membedakan ini di 2 poin terakhir ya. Peserta KKN alternatif itu adalah mahasiswa yang telah bekerja dan atau telah menikah. Ya. Telah bekerja dan atau telah menikah. Ya, dibuktikan dengan surat resmi. Kalau bekerja ya surat resmi dari instansi tempat bekerjanya. Kalau sudah menikah, bisa dikopikan untuk kemudian di-upload nanti di pendaftaran. Kalau bukti sudah menikah, Pak kalau yang nikah siri gimana? Wah, kalau nikah siri nggak bisa tahu ya saya ya. Dari panitia, buktinya apa kalau nikah siri? Jadi dibuktikan dengan buku nikah ya, kalau yang sudah menikah. Sudah bekerja dan sudah menikah, Yus. Nggak apa-apa, berarti salah satu saja mesra dilampirkan. Jadi ini alternatif ya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja atau sudah menikah, silakan bisa untuk mengikuti yang alternatif. Pak, kalau sudah menikah mau ikut yang reguler boleh enggak? Boleh, tapi nanti ada catatan khusus. Kalau misalkan yang perempuan ketika sudah menikah dan ikut yang reguler, ya mohon maaf harus izin ke ya suaminya ya, suami, dan kalau misalkan suami mau tele tidak menginap. Ya, masuk KKN reguler di sana di posko, suaminya datang nginep di posko lah. Teman-temannya ya, jadi obat nyamuk bingung ya mau ngapain ini. Jadi monggo, karena kalau misalkan sudah menikah biasanya punya kewajiban harus di rumah, kemudian harus ngurus anak dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, nggak tahu ini keberapa ya, nggak ada nomornya. Yang terakhir itu pelaksanaan kegiatan selama 278 jam dalam jangka waktu 5 minggu. Ini kalau dibagi sama sebenarnya 8,5 jam. Tapi kalau tadi reguler itu harus 8,5 jam per hari. Kenapa? Karena menginap. Dan memang harus menginap di sana. Kami tidak mengizinkan untuk yang riwa-riwi laju itu karena jaraknya cukup jauh, walaupun dekat ada kemungkinan riskan untuk kemudian nanti ada terjadi sesuatu hal walaupun kita tidak menginginkan. Nah, yang alternatif itu dalam total kegiatan 5 minggu itu terlaksana 270 jam. Maksudnya gimana? Karena sudah bekerja kan mungkin nanti pagi sampai siangnya kerja ya. Sorenya baru kegiatan. Sore mulai jam 4 kegiatan sampai mungkin jam 8, jam 9. Masyarakat dari jam 9 sudah pulang. Itu kan tidak sampai 8,5 jam. Baru dapat misalkan 5 atau 6 jam. Nanti sisanya di mana? Di hari Sabtu Minggu ketika libur bekerja, silahkan dipulkan dari pagi sampai
malam. Mungkin kegiatan dengan masyarakat semua di situ. Sehingga 78 jam. Jadi kalau yang menginap kan 8,5 jam. Mungkin nanti setelah 8,5 jam istirahat, tidurkah atau apakah gitu ya. Atau sekedar berbaur dengan masyarakat biasa tidak melaksanakan kegiatan. Nah ini dua jenis ya. Jadi yang pertama tadi reguler untuk mahasiswa lain ya yang mengikuti kegiatan KKN. Yang kedua jenisnya alternatif. Ini khusus untuk yang sudah menikah atau sudah bekerja. Berikutnya pelaksanaan KKN. Untuk pelaksanaan KKN sendiri itu dilaksanakan secara offline. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Marti ya, Ketua LPPM. Dilaksanakan secara offline. Jadi sudah tidak ada lagi online nih sekarang. Kalau kemarin mungkin pandemi ya, kita ada offline, ada online. Offline-nya mungkin ada yang kebetulan lokasinya di rumah, di sekitar rumah. Jadi ada yang offline, ada yang online. Kalau sekarang offline semua, full. Karena insya Allah mudah-mudahan sudah tidak lagi pandemi. Pelaksanaan KKN dimulai dari tanggal 30 Januari sampai 6 Maret 2023. Berarti kurang lebih 5 minggu ya, memang 5 minggu. Tapi kemungkinan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang diminta oleh pihak padukuhan, ke pihak desa untuk membantu kegiatan. Mas, misalkan ini ada kebetulan tanggal 8 ada kegiatan. Tanggal 10 Maret ada kegiatan di desa dan diminta untuk membantu. Ya, enggak apa-apa, berarti itu agak mundur. Tapi penarikan tetap tanggal 6, tapi tetap membantu kegiatan sampai dengan tanggal 10 misalnya. Itu tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Tidak kemudian, ya saya rasa tidak memberatkan ya kalau mundur hanya satu minggu. Ini membantu. Tapi nanti penarikan tetap tanggal 6, tapi tetap membantu kegiatan di tanggal 10-nya. Itu atas permohonan biasanya kalau melewati penarikan. Kemudian syarat untuk mengikuti KKN. Ini yang mungkin teman-teman perlu tahu juga. Yang pertama telah menempuh 120 SKS. Dan teman-teman mungkin nanti bisa dicek di KRS. Sudah 120 SKS belum? Kalau belum 120 SKS atau belum sampai di 120 SKS, silakan teman-teman bisa mengajukan atau meminta surat dari program studi untuk surat permohonan mengikuti KKN. Jadi nanti dari program studi memberikan surat permohonan mengikuti KKN untuk kembali kemudian diserahkan ke panitia di LPPM. Gitu. Karena yang tahu biasanya karena ini sudah semester 7, sudah 6 semester terlewati. Kalau satu semesternya 20 SKS kan berarti harusnya sudah 120 bahkan lebih. Kalau kurang dari 120 berarti kan ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang tahu program studi. Apakah memang sesuatunya itu karena masalah yang tidak begitu atau masalah wajar, atau karena memang ada masalah yang harus diselesaikan dulu di program studi. Misalkan karena nggak pernah masuk. Jadi selama sekian semester tuh nggak pernah masuk, tiba-tiba pengen ikut KKN. Nah ini kan jadi masalah yang cukup tidak bisa toleransi. Nah yang tahu itu prodi. Jadi nanti prodi yang memberikan surat permohonan untuk mengikuti KKN diberikan kepada LPPM, panitia. Gitu. Nanti saat pertama telah menempuh 120 SKS. Yang kedua mengambil mata kuliah KKN pada KRS semester gasal tahun akademik 2022-2023. Jadi di semester gasal ini sekarang, ini masih semester gasal ya, ini sudah mengambil KRS. Jadi teman-teman silahkan cek KRS-nya. Sudah KRS KKN atau belum? Karena kalau belum, ketika pelaksanaan KKN besok ikut, nilainya nggak bisa dimasukkan di mana-mana. Nggak ada inputnya, mau diinput di mana. Maka tidak bisa mengikuti kegiatan KKN. Nah, kalau kiranya mau mengikuti kegiatan KKN, saya nggak tahu apakah masih bisa atau tidak disusulkan untuk menginput mata kuliah KKN. Itu kami tidak tahu. Kebijakan untuk menginput keterlambatan KRS atau keterlambatan input KRS itu biasanya ada di PAAK ya, kalau masalah akademik ya, di bagian akademik, di bagian akademik atau di program studi biasanya
ada kebijakan sendiri. Sehingga, wah saya lupa kemarin nggak KRS KKN. Nah itu sudah langsung monggo silahkan konsultasikan dengan prodi, apakah dari prodi bisa atau enggak, kemudian nanti biar prodi yang mengkonsultasikan ke bagian akademik. Ya pokoknya di kami sebagai pelaksana syaratnya adalah sudah 120 dan sudah KRS. Data yang kami terima adalah data yang sudah KRS. Kalau belum KRS datanya tidak ada di kami sehingga tidak bisa ikut KKN. Ketiga, mengisi formulir pendaftaran secara online. Nanti informasi pendaftaran linknya ada di website kknupy.ac.id. Teman-teman bisa klik, bisa lihat ada pendaftaran nanti. Silakan diisi di situ formulir pendaftarannya. Ini wajib juga mengisi formulir. Jadi kalau sudah KRS tapi tidak mengisi pendaftaran, kami anggap tidak daftar KKN. Berarti yang bersangkutan mungkin mau ikut KKN tahun depan. Atau dia ngisi formulir tapi nggak KRS. Ya ini juga kami anggap tidak bisa ikut KKN. Kenapa? Kalaupun ikut KKN, nilainya nanti nyangkut. Nggak bisa diinputkan kemana-mana, sehingga tidak bisa juga mengikuti KKN. Maka keduanya harus terpenuhi. Harus ada di KRS ada, isi formulir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syaratnya adalah membayar biaya KKN sebesar 1.500.000. Nah, untuk biaya KKN sebesar 1.500.000 ini, kami dapat informasi bahwa untuk angkatan 2019 itu sudah terbayarkan, sudah clear, begitu ya, 1.500.000-nya. Jadi sudah tidak perlu membayarkan biaya KKN 1.500.000 lagi untuk angkatan 2019. Angkatan yang sebelumnya, jadi mungkin teman-teman ada yang angkatan 2018, ada yang 2017, kalau saya lihat juga. Nah itu perlu masih harus wajib membayarkan biaya KKN sebesar 1.500.000. Ya, nanti pembayarannya bisa bagian keuangan Universitas PGRI Jakarta. Supaya nanti dapat mungkin surat pengantar untuk pembayaran. Ya. Nah, ini yang angkatan 17-18. Atau ketika teman-teman angkatan 18 atau 17 yang tahun lalu sudah daftar atau sudah bayar biaya yang tahun lalu tapi nggak jadi ikut, berarti itu teman-teman harus punya bukti. Tapi kan tahun lalu tidak 1.500.000 gitu teman-teman. Nah itu juga mungkin teman-teman bisa dikonsultasikan atau dibawa ke bagian keuangan. Yang pasti angkatan 2017-18 masih wajib untuk membayar 1.500.000. Kecuali yang angkatan 2019 itu sudah terpenuhi. Jadi sudah nggak mikir pembayaran lagi di angkatan 2019. Begitu ya. Kemudian agenda KKN ini jadwal penting, teman-teman bisa catat sehingga jangan sampai terlambat, karena dulu tahun-tahun kemarin pengalaman itu ada yang saya nggak ikut pembekalan Pak, jadi saya nggak tahu kelompok saya, nggak ikut bimbingan dengan DPL, ya. Bahkan ada peserta KKN yang mau penerjunan belum tahu kelompoknya mana, DPL-nya mana, lokasinya mana, itu pernah. Ya, jadi ini jangan sampai terlewat. Yang pertama, sosialisasi KKN hari ini ya, tanggal 8. Dari tanggal 8 ini ya, hari Kamis, 8 Desember. Nah, nanti setelah acara ini selesai, kami akan langsung membuka pendaftaran online tanggal 8 sampai tanggal 15 Desember 2022. Waktunya 1 minggu. Jadi teman-teman dalam satu minggu ini kalau yang kira-kira alternatif, terutama ya kan butuh bukti sudah bekerja tadi. Itu monggo silakan dalam 1 minggu ini diurus, minta surat keterangan bekerja di instansi teman-teman sekalian. Atau kalian sudah menikah ya nggak perlu kayaknya nggak perlu legalisir ke KUA ya, pokoknya ada surat nikah itu aja di fotokopi atau di scan begitu untuk diupload nanti di pendaftaran. Gitu, jadi nggak usah dilegalisir lah, tidak ke KUA. Ya itu pendaftaran online tanggal 8 sampai 15 Desember, jadi waktunya 1 minggu. Jadi setelah acara ini selesai, kami share untuk informasi pendaftarannya atau link pendaftarannya di KKN PGRI.
Yang ketiga, pembekalan mahasiswa dilaksanakan tanggal 18 Januari, teman-teman. Setelah ujian. Jadi ujian kalau nggak salah sampai tanggal 14 atau ya. Jadi setelah itu, minggu berikutnya ada pembekalan. Kalau ada yang tanya, Pak, pembekalannya kok nggak dari Desember gitu ya. Biasanya ini pembekalan terlalu jauh dari penerjunan nanti lupa. Informasi-informasi yang dipakai untuk penerjunan itu biasanya lupa. Wah, ini penerjunan informasinya apa ya, aku kon ngopo ya. Kegiatan pertama ngapain ya, itu lupa biasanya. Maka pembekalan dilaksanakan di 18 Januari. Berikutnya, observasi lokasi dan koordinasi dengan padukuhan itu biasanya dilaksanakan tanggal setelah pembekalan, 19 sampai 28 Januari. Maksudnya apa untuk observasi dan koordinasi? Observasi itu lihat dulu lokasi, kan pasti pengen tahu lokasinya, setelah pembekalan itu sudah dapat lokasi dan kelompok. Pengen tahu, oh saya dapatnya di padukuhan sana, desa sana. Tempatnya di mana, jauh atau enggak, itu monggo nanti bisa langsung observasi, cek ke lokasi, tanya dengan paduku. Biasanya koordinasi tempat tinggalnya yang mana, di mana, seperti apa. Sehingga nanti ketika penerjunan di tanggal 30, ini kan sampai tanggal 28 masih koordinasi ya. 30 penerjunan itu kalau bisa barang-barang sudah di sana, jika pas penerjunan dari sini udah nggak perlu ngotong-ngotong bawa barang-barang lagi. Makanya observasi lokasi dan koordinasi itu juga penting. Harapannya ketika observasi juga bisa sambil keliling. Kira-kira ada potensi apa sih di desa itu yang saya tempati KKN atau dapat jadi lokasi saya pas KKN. Warganya gimana, masyarakatnya gimana. Nah, itu untuk observasi dan koordinasi dengan perangkat padukuhan, padukuh gitu ya. Berikutnya untuk konsultasi rencana program KKN itu 19 sampai 28 Januari juga. Jadi setelah observasi dan koordinasi mungkin kan sudah ada bayangan. Saya mau bikin program apa saja kira-kira. Itu kalau bisa di tanggal 19 sampai 28 Januari itu sudah mulai kepikiran saya mau bikin apa di lokasi tempat KKN. Nah, itu mulai koordinasi konsultasi dengan DPR. Gimana Ibu? Sudah saya kayaknya kemarin dapat informasinya masalahnya ini atau potensinya ini A, B, C, D gitu. Kira-kira saya pengen bikin ini gimana Bu ya? Atau gimana ya Pak? Itu sudah konsultasi. Nah, nanti setelah itu di tanggal 30 penerjunan. Nah, informasi penerjunan di tanggal 30 ini nanti akan mengikuti dari pihak Kapanewon ya atau kecamatan, antara kedua kecamatan nanti, Kecamatan Ngawen. Nanti informasi karena untuk penerjunan ini biasanya ada permintaan gitu dari pihak Kapanewon atau kecamatan, agak susah nyebut Kapanewon, belum biasa. Jadi kalau misalkan nanti dari Kapanewon Pak penerjunannya pindah ke kabupaten, berarti kita akan penerjunan di kabupaten. Tapi kalau Kapanewon tidak ada permintaan untuk kemudian pindah ke kabupaten, ya kita penerjunannya mungkin nanti di Kapanewon atau dari kampus. Nah, ini yang penerjunannya pasti di tanggal 30 kalian diterjunkan ke lokasi. Nah, skema bagaimana penerjunannya, kemudian di mana lokasinya nanti, ini menunggu informasi ya. Menunggu informasi selanjutnya. Nah, kegiatan di tanggal 30 sampai 6 Maret itu pelaksanaan kegiatan KKN, sampai 5 Maret, 30 Januari sampai 5 Maret, itu sebelum penarikan itu kalian pelaksanaan KKN. Nah, di 1 minggu pertama penerjunan KKN, setelah penerjunan itu biasanya memang observasi perkenalan lah, pengenalan dengan warga, dengan Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang ada di padukuhan. Jadi yang observasi yang pertama itu hanya ndelok tok, ora kok terus ikut kenalan, enggak, hanya observasi aja, lihat-lihat dulu. Terus kan punya bayangan program. Nah, di 30 itu resmi penerjunan, setelah itu kalian benar-benar perkenalan sambil menginformasikan, saya kemungkinan akan bikin programnya ini Pak. Asinkron enggak dengan kegiatan atau program yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini padukuhan. Kalau pas, cocok, dari padukuhan, oke, bagus Mas, atau mungkin ada program padukuhan yang sebenarnya sudah ada, kalian tinggal pelaksana saja, itu lebih bagus lagi, nggak ribet.
Nah, di minggu pertama. Setelah itu baru kalian pelaksanaan sampai dengan minggu terakhir sebelum penarikan. Kemudian penarikan tanggal 6 Maret 2023. Nah, ini hari Senin ya. 6 Maret ini hari Senin. Jadi kemungkinan resminya tanggal 6 Maret. Tapi nanti mungkin ketika teman-teman biasanya sebelum menarikan kan ada acara perpisahan dan lain-lain ya. Dengan masyarakat setempat lah. Hari Sabtu atau Minggunya ada kegiatan, ya enggak apa-apa. Berarti penarikan maju 1 atau 2 hari. Itu enggak apa-apa. Ya, dibarengkan dengan kegiatan yang kalian buat ketika di tanggal jadi hari Sabtu atau Minggu. Karena tanggal 6 ini harinya Senin. Nah, ini agenda KKN, tanggal-tanggal penting yang teman-teman harus ingat supaya tidak terlewat. Mungkin nanti satu sama lain teman-teman saling mengingatkan begitu. Besok tanggal ini ada ini, besok ada ini, tanggal ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, terutama yang angkatan 2017-2018. Biasanya karena nggak punya teman, nggak punya teman satu angkatan begitu, sama adik-adiknya nggak kenal, nggak akur, terus tidak diingat. Nah, ini agenda KKN. Kemudian penyusunan rencana kegiatan dalam KKN. Ini tadi kan ada penyusunan kegiatan ya, atau penyusunan rencana mau programnya gimana begitu. Nah, ini penyusunan kegiatan KKN. Yang pertama, kegiatan dirancang dan disusun berdasarkan hasil observasi. Jadi kalau bikin program atau bikin kegiatan jangan belum observasi sudah ngawang-ngawang dari sekarang. Kalian nggak tahu di sana kayak apa. Satu padukuan dan padukuan lain juga kemungkinan beda kebutuhan. Padukuan sini bikin kegiatan misalkan rumah belajar untuk anak SMP, SD, SMP, SMA begitu. Di padukuan sana ternyata nggak bisa Pak, kita nggak bisa bikin itu. Di sana nggak ada anak sekolahnya, mungkin. Nah, jadi sesuai dengan hasil observasinya. Kedua, kegiatan dapat menyesuaikan kebutuhan. Jadi mungkin tanya dulu sama Pak Dukuh, ada kegiatan, ada program apa sih Padukuhan yang mungkin kalian bisa ambil untuk dijadikan salah satu rencana kegiatan dalam pelaksanaan KKN. Tapi yang tidak memberatkan ya. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan Padukuhan yang cocok nih kalau misalkan pelaksanaannya adalah mahasiswa KKN. Ambil nggak apa-apa. Jadi kebutuhannya apa. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan dan atas persetujuan DPR. Jadi kalau bikin kegiatan jangan maju sendiri. Tanya dengan DPR-nya, gimana Bu, gimana Pak? Kami mau bikin ini. Tanggal sekian, oke nggak Bu? Setuju tidak? Kalau DPR oke, setuju laksanakan. Ya, tidak maju sendiri. Karena kalau maju sendiri ada masalah, DPR kan bingung lagi. Ini apa masalahnya, apa kegiatannya, apa nggak ngerti. Tidak tahu. Sehingga harus dengan persetujuan DPR. Berikutnya, kegiatan dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan di masyarakat, khususnya dalam menghadapi masa pandemi atau bangkit dari masa pandemi. Ya, jadi dirancang memperhatikan kemampuan dan kebutuhan. Butuhe opo, kalian sebagai kelompok KKN mampune opo. Jangan maksa, karena kita sifat KKN yang kita laksanakan itu kita selalu berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, bukan diberdayakan masyarakat. Masyarakat butuh opo terus kalian iya semua, nanti lama-lama kalian diberdayakan masyarakat. Urung gawe ne gapura selamat datang. Tolong gawe ne cangkruk, ronda, tolong gawe ne iki gawe ne iki. Itu namanya kalian diberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu enggak begitu. Misalkan mereka butuhnya apa? Ya ayo kalian yang menjadi motor penggerak untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan. Dananya dari mana? Kalau Padukuhan itu kalau nggak salah sudah ada dana, kalau ada kegiatan biasanya ada dananya, sudah ada dananya. Ya udah pakai dana itu. Kalau nggak ada, ya cari sponsor atau mungkin iuran masyarakat. Kalau kalian tadi memperhatikan kemampuan, kalau kalian mampu pakai program, pakai dana dari kelompok. Ya, jadi memperhatikan kemampuan dan kebutuhan karena kita pemberdayaan masyarakat.
Berikutnya, setiap kelompok wajib melaksanakan peraturan yang ada di lokasi KKN. KKN wajib mengikuti peraturan sana. Sedikit cerita kemarin izin ketika saya mengurus izin KKN. Ada Pak Duku yang bilang, wah ndak wingi kayak ono sing KKN gitaran ngantek bengi. Sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitaran nggak selesai-selesai. Tangga-tangga ini podo terganggu. Padahal di sana ada aturan tidak boleh terlalu malam untuk kegiatan-kegiatan. Nah, itu jadi catatan khusus oleh mereka, sehingga ini perlu diperhatikan. Ya, teman-teman harus mengikuti. Katanya di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kebalik, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Jadi mengikuti peraturan. Yang terakhir, masyarakat sebagai objek KKN ini berada dalam satu padukuhan. Jadi nanti satu kelompok, satu padukuhan ngurusin. Dan mohon maaf, nanti kami tidak mengukur luas wilayah padukuhan. Jadi dari sekarang saya menyampaikan dari pihak panitia, kami mohon maaf ketika nanti kami menerjunkan kalian di dalam satu padukuhan, terus ternyata dalam satu padukuhan itu terlalu luas. RT-nya 40 RT. Nah, itu kami tidak melihat itu. Tapi kami melihatnya satu padukuhan, satu kelompok. Nah, ketika nanti ternyata satu padukuhan terlalu luas, nah ini dikoordinasikan lagi dengan Pak Dukuh, mau seperti apa, solusinya bagaimana. Dan konsultasi juga dengan DPR. Apakah nanti kegiatannya gantian, atau mau dibagi, nanti di RT sekian, dibagi 2 kelompok, nah, karena 7 orang, misalkan 3 orang ke sana. 4 orang nanti di dusun ABCD. Nah, itu. Jadi kami tidak melihat padukuhannya luas padukuhannya ya, atau jumlah penduduk dalam satu padukuhan itu kami tidak. Nanti kalau dilihat per variabel seperti itu, wah lama sekali kami bagi kelompoknya. Ya, karena luas padukuhan belum tentu padatan penduduknya juga padat. Biasanya yang luas penduduknya malah dikit. Ada yang luasnya penduduknya ramai. Ini jadi semua dalam satu kelompok itu dalam satu padukuhan, tanpa melihat atau memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah. Itu ya, ini untuk penyusunan rencana kegiatan KKN. Nah, untuk lokasi KKN, ini yang reguler, itu ada di Kapanewon Ngawen, atau Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Nanti di sana ada 66 kelompok untuk 66 padukuhan. Ini tadi saya coba pakai Google Map tadi pagi. Sekitar jam 6:30 mungkin ya. Saya coba kalau berangkat jam 6:30 dari sini berapa lama begitu dari Jogja, ternyata 1 jam 29 menit. Katanya Google Map. Ya, jadi bisa lewat jalur apa namanya? Jogja Gunung Kidul, Jogja Wonosari begitu ya. Atau bisa juga lewat ini kalau setelah Klaten. Lewat Klaten nanti tembusnya sampai sama di Kecamatan Ngawen. Nah, ini teman-teman nanti bisa monggo silahkan dicek di Google Map-nya masing-masing. Ini yang reguler. Waktunya 1 jam 29 menit tadi pagi. Walaupun kemarin-kemarin ketika saya ke sana ya lebih ya karena belum termasuk macet dan lain-lain. Ini kurang lebih 54,7 km atau 55 km. Ya, jalur aksesnya alhamdulillah sudah bagus. Jalan-jalan sudah bagus, sudah aspal. Jadi tidak ada kemudian jalannya elek, enggak. Insya Allah dapatnya yang jalannya bagus-bagus. Potensi juga cukup banyak. Potensi wisata, dan potensi masyarakat yang lain. Ya, ini bisa dikembangkan nanti. Maka kalau misalnya mau ambil lihat-lihat dulu, ada di Kapanewon Ngawen, atau mungkin ada yang rumahnya sudah dekat di sana. Dan 66 padukuhan terbagi dalam 6 kalau nggak salah, 6 kalurahan. Jadi dibagi dalam 6 kalurahan, 66 padukuhan. Ya. Ini yang reguler. Yang alternatif, untuk alternatif karena ini sudah bekerja dan sudah menikah, otomatis kan
Ada kewajiban untuk yang sudah menikah, ada kewajiban untuk kemudian pulang ngurusi anak di rumah dan lain-lain. Yang bekerja ada kewajiban harus kerja di lokasi yang ada di sekitaran Jogja pastinya. Maka lokasinya ada di Kapanewon Kasihan. Untuk jumlah kelompok atau jumlah lokasinya ini nanti akan ditentukan setelah pendaftaran kami, karena kami belum tahu ada berapa yang kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta KKN alternatif. Jumlahnya berapa. Nanti kami sesuaikan dulu dengan jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri untuk di KKN alternatif. Yang pasti untuk lokasinya di Kapanewon Kasihan, kemungkinan kami akan fokus ke Kelurahan Ngesti terlebih dahulu. Jadi akan fokusnya di Kelurahan Ngesti. Kalau kelebihan atau mungkin jumlahnya terlalu banyak di Ngesti terlalu penuh atau terlalu atau tidak cukup ya untuk jumlah yang pendaftaran, maka nanti akan dialihkan ke kelurahan lain. Nah, jumlah kelurahan lainnya kami belum tentukan karena kita juga belum tahu lokasinya, jumlah pendaftarnya berapa. Begitu ya. Jadi untuk yang alternatif tidak usah khawatir, wah nanti aku nih aduh piye, kerja piye, makate piye, KKN piye. Tetap bisa karena kita lokasinya kita ambil ya di sekitaran UPI juga. Jadi kalau misalkan alternatif bekerja sambil kuliah bisa, berarti harusnya sekarang ketika KKN bekerja sambil KKN juga harusnya bisa. Karena kan lokasinya di sini-sini juga. Gitu ya, ini untuk yang alternatif lokasinya tidak jauh. Kalau mau keliling-keliling lokasi Kapanewon Kasihan, monggo silahkan. Deket tinggal keliling-keliling aja. Nah ini peta lokasinya, luasannya ya, tapi insya Allah mungkin tidak sampai semua Kapanewon Kasihan, karena di Kapanewon Kasihan itu luas juga ternyata. Ternyata luas dan nanti mungkin hanya 1 atau 2 kelurahan mungkin insya Allah sudah cukup. Tidak sampai semua kelurahan. Nah, yang berikutnya untuk konversi nilai KKN. Jadi teman-teman ada privilege untuk bisa konversi nilai KKN. Jadi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan yang pertama PKMM, program kreativitas mahasiswa untuk yang pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua PHP 2D, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari Kemendikbud juga. Ini sepertinya sekarang sudah nggak buka lagi. Ini tahun-tahun berapa begitu. Yang ketiga ada program kampus mengajar atau kampus merdeka begitu dari Kemendikbud, kampus mengajar dari Kemendikbud ya. Atau yang teman-teman sudah ikut kampus merdeka begitu, ada program kampus merdeka dari program studi masing-masing itu biasanya ada yang sudah dapat hibah menggunakan kegiatan kampus merdeka, entah itu dalam bentuk apa kegiatannya. Nah, ini dapat mengajukan diri untuk mengkonversi nilai KKN. Mengajukan konversi, artinya kalian harus tetap mengajukan ke panitia, ke LPPM. Kami tidak kemudian serta-merta, walaupun kami punya datanya, tapi tidak serta-merta yang data di kami kemudian langsung kami konversi, tidak. Ya, karena siapa tahu saya sudah ikut PKMM tapi pengen ikut KKN, misalkan ya, misalkan kurang seru Pak, aku pengen kenalan karo cah, saya pengen kenal sama teman-teman program studi lain jadi mau ikut KKN, ya silakan. Ya, tapi teman-teman yang mau mengkonversi, teman-teman harus mengajukan konversi nilai KKN dengan syarat dengan syarat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ya, bisa ada laporan nih, laporan kegiatan baik itu PKMM, PHP 2D atau kampus mengajar itu ada laporannya dan nilai kegiatan dari pembimbing. Itu sudah ada nilainya tuh setiap kegiatan, ada nilai dari pembimbing. Nah, itu juga dilampirkan. Kemudian sertifikat atau bukti keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Biasanya ada sertifikat atau bukti-bukti lain yang misalkan surat telah melaksanakan kegiatannya atau mungkin kontrak. Kalau PKMM ada kontraknya, misalkan itu monggo silakan dilampirkan sebagai bukti bahwa teman-teman benar-benar melaksanakan kegiatan tersebut. Sudah ada laporan pertanggungjawaban sebagai bukti sudah terlaksana kegiatannya, nilai sebagai bukti kami untuk kemudian mengkonversi menjadi nilai KKN. Nah, itu syaratnya yang teman-teman sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan PKMM, PHP 2D, kampus mengajar. Gitu ya, karena kalau yang kampus mengajar memang ada lumayan yang banyak yang ikut kemarin dari beberapa program studi. Nah, itu dari penjelasan pelaksanaan atau sosialisasi kegiatan KKN angkatan
37 tahun 2023. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menangkap sosialisasi atau materi sosialisasi pada hari ini. Jadi kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kita langsung saja lanjutkan diskusi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan KKN ini yang sifatnya non teknis dulu. Yang non teknis ya, kalau yang teknis misalkan nanti bimbingannya gimana dan lain-lain itu nanti kita sampaikan yang teknis ketika kita pembekalan aja. Gitu ya, untuk penyampaian materinya sampai di sini dulu, kita lanjut ke diskusi. Ini sudah ada yang raise hand, Mbak Ayu Amanda, monggo Mbak Ayu. Selamat pagi Bapak, saya izin bertanya. Oke, selamat. Oh ya, sebutkan nama dan program studinya dari mana ya? Ya, saya Ayu Amanda, Bapak dari program studi akuntansi. Oke. Untuk tempat tinggal itu berarti kita sudah tinggal menempati, kita tidak usah mencari tempat tinggal dan mengurus izin tempat tinggal ya Bapak? Ya, betul. Berarti sudah disediakan ya Bapak, jadi kita tinggal bawa barang-barang aja untuk ke sana ya Pak? Iya. Jadi gini, Iya. ketika panitia meminta izin ke Pak Dukuhan atau ke pemerintah desa, itu biasanya ketika mereka sudah ada tempat sendiri yang memang dipakai untuk cara bahasa Jawa ini wis peranti nggo KKN apa sih? Peranti KKN ini apa ya? Bahasa Indonesianya itu ya pokoknya kalau ada KKN di situ gitu. Bahasa Indonesianya embuh nggak? Ya, jadi dari pihak Padukuhan itu biasanya sudah ada tempat khusus yang memang disediakan untuk setiap ada mahasiswa KKN di sana. Dan ketika kami izin itu sudah menyampaikan bahwa nanti tempat lokasinya juga ditempatkan di mana. Jadi monggo Bapak Ibu dari Padukuhan menyiapkan. Jadi dari sana sudah. Ya, makanya ketika observasi dan konsultasi tadi di tanggal setelah pembekalan, teman-teman lihat aja ke sana. Biasanya sudah disediakan. Entah itu nanti di rumahnya Pak Dukuh sendiri, atau nanti disediakan satu rumah khusus yang memang mungkin rumahnya siapa yang tidak ditempati, rumah kosong, begitu bukan kosong rumahan itu ya, rumah kosong yang memang tidak ditempati, kemudian teman-teman KKN diminta untuk tinggalnya di sini saja, itu sudah ada. Nah, gunanya observasi adalah untuk ngecek kira-kira rumahnya bagaimana. Tapi kalau kira-kira nanti biasanya Pak Duku ada yang nawari, ada yang langsung menetapkan. Kalau ada yang nawari, cocok gak di sini, kalau nggak mau gue cari sendiri, nah itu baru nanti opsinya baru nyari. Tapi biasanya sudah ada opsi, ini loh tempatnya. Itu Mbak Ayu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Siapa lagi? Wahyu Puspa atau siapa? Saya Pak. Wahyu Puspa ya, monggo silakan. Bukan atau Pak. Triwahyuni. Ya, baik. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Triwahyuni, Prodi Informatika. Saya ingin bertanya Pak, ini kan untuk pendaftarannya sampai 8-15. Untuk pembagian kelompoknya itu nanti dilaksanakan kapan ya Pak? Setelah pendaftaran kami dapat file atau kami dapat daftar mahasiswa yang ikut reguler berapa, yang ikut alternatif berapa, itu kami langsung susun untuk penyusunan kelompoknya. Oh ya Pak, berarti sebelum pembekalan di Januari ya Pak? Untuk sebelum pembekalan, iya. Nanti akan kami umumkan di web juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Triwahyuni. Mbak Wahyu, Wahyu apa Mbak apa Mas ya, saya nggak tahu. Wahyu Puspa Mawarni, monggo. Perempuan Pak. Oh perempuan, maaf. Oke, Mbak Wahyu, Iya silakan. Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama itu untuk tempat tinggal itu nanti kita sistemnya untuk yang disediakan dari Padukuhan itu kita nanti sewa atau bagaimana Pak? Apa sudah itu include dari kampus? Oh itu ya, oke. Yang berikutnya. Kemudian untuk tahun ini apakah ada, kan itu ada yang bayar ya Pak 100.500.000. Nah itu nanti kita apakah dapat berapa persen untuk membantu proker kita atau full kita iuran? Oke. Kemudian ada lagi Pak.
Itu untuk program KKN itu apakah ada minimalnya atau kondisionalnya untuk apa ya, harinya itu loh Pak. Nanti kan kita bisa pulang juga ke bawah juga. Oh, maksudnya mudik pulang dulu gitu. Ya, terus Oke. untuk proker juga itu ada jumlahnya minimal tidak Pak? Oke. Terima kasih Pak. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Ini tadi prodinya apa tadi? Informatika ya? PGSD Bapak saya. PGSD, dari PGSD. Yang pertama sewa. PGSD. Jadi untuk tempat tinggal itu nanti akan ada sewa ya, sewa tempat tinggal. Biasanya istilahnya kami ganti uang listrik dan air. Makan kalau mau di rumah kosong kan tetap butuh listrik karo air kan, nggak mungkin kalian terus tanpa listrik dan air. Nah listriknya kan pasti harus ada yang ganti. Nah ini nanti akan ada di listrik dan air. Dari mana Pak? Ya dari yang 1.500.000 tadi. Jadi sudah ada dari situ untuk ganti listrik dan air. Kemudian kalau ditanya berapa persen Pak yang kemudian tadi untuk bantu program dan lain-lain. Nah ini sebenarnya di pembekalan nanti akan ada detailnya, bukan detail ya. Akan ada penjelasannya tadi untuk listrik air itu nanti tetap ada dari 1,5 juta tadi itu 1.500.000 itu ada untuk tempat tinggal tadi. Kemudian nanti ada untuk bantu program walaupun sedikit sekali mungkin. Tapi kegiatan lain mungkin nanti kalian, yaitu tadi saya sudah bilang bahwa sesuaikan dengan kemampuan. Kalau khususnya untuk program ya, kalau untuk program soalnya tidak kemudian dari 1.500.000 itu program untuk membantu program kalian enggak, tapi sangat memungkinkan kalian untuk pasti ada iuran, pasti. Ya walaupun ada bantuan sedikit sekali. Karena di 1.500.000 itu nanti ada ya tadi tempat tinggal, ya kemudian untuk apa ya nih bahasanya living cost ya, living cost itu sih bahasa Inggrisnya living cost itu untuk biaya hidup lah di sana yang nantinya akan kami konsultasikan dengan padukuhan juga. Gitu, karena biasanya kan satu tempat dengan tempat lain ya di Gunung Kidul dengan di Sleman kan mungkin biaya hidupnya beda. Nah ini yang sedang kami konsultasikan. Tapi yang untuk biaya hidup dan tempat tinggal itu sudah dari situ Mbak, sudah dari 1.500.000. Nah program nanti mungkin ada bantuan itu pun sedikit. Ya selebihnya dari sekarang mungkin yang bisa atau yang pinter bikin proposal, kira-kira nanti sudah nyiapkan kira-kira mau bikin proposal apa atau punya kolega. Biasanya itu alternatifnya. Kalau bikin programnya agak gede, cari sponsor. Ya sponsor dinas atau swasta itu Mbak Sobatri Wahyu. Kemudian yang terakhir apa tadi ya Jumlah proker Pak. Jumlah proker kami nggak bisa jelaskan sekarang, nanti saya jelaskan di aja ya di ketika pembekalan ya untuk jumlah proker. Kami kalau batasan maksimum tidak, tapi kalau batasan minimumnya ada, cuman detailnya nanti di pembekalan ya. Yang pasti pelaksanaan program kerja itu yang pertama harus yang sifatnya keberlanjutan. Kalau bisa sifatnya keberlanjutan. Jadi jangan ketika kalian datang program itu ada, ketika kalian pergi program itu hilang. Meskipun tidak menutup kemungkinan nanti ada program-program yang seperti itu, ya tidak masalah. Kayak misalkan bimbingan belajar itu biasanya tiap KKN mesti ono, dan ini salah satu program yang digemari oleh warga sana, karena anakku nggak perlu les, aku nggak perlu ngajari anak-anakku, karena biasanya bapak ibu yang ngajari anak-anak itu terutama kayak bahasa Inggris, ngajari matematika itu dora iso, ya. Ada anak KKN bisa bantu bimbel itu senang mereka. Tapi kan itu sifatnya datang, ada, kalian pulang, hilang. Nah itu nggak apa-apa sih program-program seperti itu. Tapi yang diharapkan adalah ada program lain yang kira-kira yang sifatnya adalah kalau kalian datang memang itu dibuat untuk direncanakan supaya dia berlanjut.
ketika kalian pergi itu tetap ada. Nah, itu yang utamanya program yang seperti itu. Nah, batasan untuk berapa jumlahnya, kemudian berapa berapa jumlahnya, berapa banyak atau berapa besar, sebesar apa programnya, itu detailnya nanti akan disampaikan ketika pembekalan. Begitu ya Mbak ya. Oke Pak, baik, terima kasih. Next, selanjutnya ini ada Mbak Armita nih. Iya Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Sebelumnya Iya. saya minta Suci Arum dari Prodi PGSD. Izin bertanya Pak, kan saya ingin ikut KKN alternatif. Tapi jika syaratnya menyusul itu boleh Pak? Menyusul maksudnya gimana? Gini kan akan nikah tahun 2023 tapi awal tahun. Nah, sedangkan kan ini syaratnya ya itu kan pendaftarannya tanggal 15 gitu loh, Pak. Iya. Apakah nyusul? Tanggal berapa nih Kak? Tanggal 1, Pak. Oh, tanggal 1. Itu teman-teman diundang nggak ini? Oke, tanggal 1 Januari menikah begitu ya? Iya, Pak. Oke, nggak? Bisa nanti untuk yang upload filenya mungkin sudah ada berkas-berkas yang belum, atau surat-surat apa gitu. Upload undangan wae nek ora. Yang menyatakan memang di tanggal sekian mau menikah begitu kan? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya, nanti bisa diupload apa dulu ya sementara, kemudian nanti disusulkan ketika sudah pelaksanaan kegiatan ya, kegiatan menikahnya maksudnya. Nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga, wah aku malas KKN nang ngawen kaduan, mau ikut alternatif aja, monggo silakan bojo sik apa-apa. Dari sekarang ayo persiapan menikah begitu ya. Gitu tadi sudah ya Mbak Armita ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Eri Setiani, monggo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ristianingsih dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan konversi KKN, Pak. Jadi pada semester 5 kemarin saya mengikuti program kampus Merdeka, tetapi dari jalur studi independen, Pak. Jadi apakah bisa dikonversi ke nilai KKN? Kumbahke toh? Yo engko tak kumbahke. Studi independen ya, ini MBKM ya, kalau nggak salah baru kemarin ya pelaksanaan ya. Saya angkatan pertama, Pak. Oh, angkatan pertama, berarti tahun 2021. 21. Okay. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan MBKM, itu biasanya dari program studi sudah ada klausul bahwa ketika melaksanakan kegiatan MBKM, itu ada klausul dikonversi atau tidak dalam mata kuliah. Nah, kalau di Prodi itu sudah ada ketetapan bahwa itu akan dikonversi dalam mata kuliah A, B, C, D itu, dan ada KKN, maka itu bisa akan dikonversi. Karena itu hibah ya. Hibah itu biasanya harus dilaporkan pertanggungjawabannya. Begitu Mbak Eri. Jadi mungkin bisa konsultasi ke Prodi, apa kemarin di Prodi ketika melaksanakan itu ada klausul rekognisi mata kuliahnya ke mana aja. Ada nggak KKN? Karena begini, ada juga program studi mungkin yang mengadakan kegiatan seperti misalkan asistensi mengajar atau mungkin magang. Tapi di klausul untuk rekognisinya itu tidak ada klausul untuk dikonversi ke KKN. Maka tidak bisa dikonversi ke KKN. Harus disesuaikan dengan rekognisi yang ditetapkan oleh program studi, apalagi ketika hibah itu harus sesuai dengan prodi dan kontrak hibahnya apa. Itu Mbak. Jadi kalau yang tadi magang industri ya itu harus dikonsultasikan ke prodi dulu, ada nggak rekognisinya KKN. Kalau ada nanti bisa dikonversi ke KKN. Baik Pak, begitu, terima Mbak. kasih. Oke. Tadi PBI atau PBSI ya? PBI. Oh, PBI. Bapak, tadi pertanyaan saya dia belum kejawab. Yang mana? Yang boleh pulang nggak? Oh, boleh. Ini mau live, mau pulang?
maksudnya kalau KKN itu boleh Oh, pulang nggak? Terus oke, pulangnya oke, itu oke. berapa kali gitu? Terima kasih, Oke. Pak. Untuk kegiatan KKN itu kan menginap di sana ya. Pak boleh pulang nggak? Ya boleh, tapi harus disepakati bersama dengan teman-teman. Jangan pulangnya geruduk sak kelompok balik bareng. Jadi disesuaikan, misalkan dijadwal. Gitu. Minggu ini yang pulang si A dan si B, misalkan hari Sabtu Minggu atau pas nggak ada kegiatan, pas tidak ada kegiatan. Jangan pas hari Minggu ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan pentas seni dan lain-lain, tapi balik. Nah, itu ya jangan. Nah, itu dirembuk bersama dengan teman-teman satu kelompok. Boleh pulang. Nah, kalau uangnya habis tapi nggak boleh pulang, lebih yang misalkan butuh uang dan lain-lain. Jadi boleh. Ya, itu dirembuk dengan teman-teman KKN. Jadi nginepnya tidak harus di situ, full di situ. Sama aja ketika sekarang kamu tinggal di rumah, boleh nggak Pak saya nginep tempat temanku yang lain dulu? Yang boleh juga, tapi kan harus melihat situasi dan kondisi yang di rumah lagi. Nek gawean pora, nek gawean yang mau. Itu ya Mbak. Baik, Pak. Berarti itu yang penting di posko itu harus ada orang setiap waktu ya, Pak? Iya, harus ada orang terus. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi sudah Mbak Sisiluk IQ. Mbak Susi. Ada? Tidak ada? Nggak jadi? Oke, Mbak Armita, kalau nggak jadi. Halo, suara saya terdengar nggak? Mbak Susi, Terdengar. Mbak Susi Lukita, nggak jadi? Mbak Melan? Nggak jadi, Pak. Oke, siap. Tangannya diturunkan dong, bau ngeteknya. Mbak Melan. Melan Khalid Amin. Mbak Melan? Monggo. Oh, nggak jadi juga. Anggraini. Mbak Anggraini. Nggak jadi juga. Jadi Pak, Oke, jadi. Monggo silakan. baik, saya Anggreni Dwi Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya mengenai pembayaran itu Pak, yang buat angkatan 2017 dan 2018 itu batas waktunya sampai dari tanggal 8 sampai tanggal 15 juta atau bagaimana Pak? Oh, untuk pembayarannya yang di angkatan 18-17, untuk batasnya sampai sebelum pembekalan. Saya belum menyampaikan. Sampai sebelum pembekalan. Pembekalan tadi kan tanggal 18 Januari ya. Jadi sampai sebelum tanggal 18 Januari. Jadi yang ikut pembekalan itu harus yang sudah clear untuk pembekalan untuk pembayarannya. Itu Mbak. Jadi bisa ke keuangan sampai sebelum pembekalan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menanyakan dan tadi saya lupa menyampaikan untuk batas pembayaran. Next, Mbak Ebi. Mbak Ebi? Ya Pak. Jadi nanya? Jadi Pak. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Ebi Afianti dari Prodi Manajemen. Oke. Pak, mau tanya, itu tadi kan kalau misalkan kita mau jadi peserta KKN itu harus KRS sama daftar online Pak Dilingnya itu. Ya. Nah, semisalkan kita udah ikut kayak program KKN tematik gitu Pak, apakah kita harus daftar dulu ataukah enggak atau langsung kayak ngajuin konversi gitu Pak? Soalnya kan kalau daftar dulu nanti kita masuk ke input data yang buat dijadiin kelompok kan Pak. Itu kita daftar dulu atau langsung konversi aja Pak? Baik, untuk yang sudah mengikuti kegiatan tadi, yang kemudian mau mengajukan diri untuk dikonversi nilainya, itu langsung konversi, tidak perlu mendaftarkan di link pendaftaran ya. Nah, link pendaftaran hanya untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan KKN angkatan 37 tahun 2023 besok. Jadi kalau yang mau konversi langsung konversi saja, nggak perlu daftar lagi. Gitu ya. Jadi konversi nggak perlu daftar lagi, bisa langsung
mengajukan tadi persyaratan untuk yang konversi laporan, ada nilainya, kemudian ada bukti sertifikat atau bentuk pelaksanaan lain. Itu, Mbak. Oke, Pak. Sama tanya lagi, Pak. Apa tuh? Tadi kan biaya pendaftaran itu walaupun kita nggak bayarkan sejumlah 1.500.000 ya Pak kalau nggak salah. Ya. Nah itu tuh tadi Bapak bicara, Bapak itu bilang kalau itu untuk kayak penginapan, terus kayak biaya listrik. Nah buat kita yang misalkan udah ikut KKN kayak tematik, kampus mengajar dan lain-lain itu apakah uangnya balik atau gimana ya Pak? Oke, untuk kegiatan KKN ini memang sudah terpenuhi ya, tidak perlu untuk pembayaran lagi, khususnya untuk yang angkatan 2019. Nah, untuk uang yang kemudian tadi dipakai untuk KKN, yang mengajukan diri untuk konversi, tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa ditarik untuk diuangkan lagi. Itu keputusan dari pimpinan seperti itu. Jadi kami melaksanakannya, ada uangnya 1,5 juta, sudah ada uang 1,5 juta untuk yang angkatan 2019, dipakai untuk kegiatan KKN, kemudian yang memilih atau kemudian yang mengkonversi nilai dari kegiatan lain, itu maka uang 1,5 jutanya tidak bisa ditarik atau diambil atau diminta begitu ya. Itu dari pimpinan seperti itu. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ya untuk kegiatan itu untuk yang tidak ikut kegiatan KKN tidak bisa menarik atau meminta uang yang kemudian sudah ditetapkan sebagai biaya KKN 19. Begitu Mbak Ebi. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, itu kan nggak boleh ditarik lagi ya Pak uangnya. Itu alokasi itu untuk apa ya Pak? Apakah untuk subsidi teman-teman yang KKN yang angkatan 37 ini gimana ya Pak? Untuk kegiatan, untuk alokasinya kemana uangnya, untuk apa saya sendiri juga saya tidak bisa menjelaskan Mbak. Saya tidak tahu pasti itu untuk apa, karena kami di LPPM hanya ibaratnya didhawuhi atau diminta untuk melaksanakan. Kami hanya pelaksana, kemudian uangnya ini sudah ada, monggo silakan dilaksanakan. Nah, perkara uangnya itu larinya kemana, untuk apa, buat apa, kami tidak bisa menjelaskan dari pelaksana KKN. Kecuali kalau misalkan uangnya sudah dikasihkan kami semua sekian banyak, begitu, kemudian ternyata ada yang enggak, nah ini uangnya ada di kami memang, gitu. Nah itu baru kami bisa jelaskan. Sekarang posisi uangnya enggak di kami hanya melaksanakan kegiatan, hanya melaksanakan pelaksana begitu. Jadi untuk apa dan tadi rinciannya begitu, yang diminta rinciannya itu tidak bisa kami jelaskan. Kalau mungkin teman-teman pengen atau mau tahu atau mau bertanya, mungkin bisa ke bagian keuangan atau ke Warek 2 ya, bagian keuangan. Gitu. Begitu Mbak. Baik, makasih ya Pak ya. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, tadi enggak, maksudnya Mbak Ebi tadi. Sudah cukup ya? Sudah Pak, sudah cukup banget Pak. Oke, siap. Mbak berikutnya Mbak Handa. Ya, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya Handayanti dari Prodi PPKN. Izin bertanya, Pak, tapi mohon maaf jika mungkin sebelum saya sudah ada yang menanyakan, tapi saya izin bertanya terkait apakah konversi ini harus izin ke Prodi dulu atau gimana ya, Pak? Karena saya kan kampus mengajar itu angkatan ketiga, itu tahun 2020. 2022 awal bulan Maret. Ya. Nah, itu ketika itu kan yang bisa dikonversi itu hanya pada semester yang saya menjalankan itu di semester 6. Semester 5 atau 6. Ya. 5 kalau enggak 6, Pak. 6. Terus pokoknya semesternya itulah kayak gitu kan ya. Hanya di semester itu, mata kuliah yang saya ambil di semester itu. Nah, untuk semester yang kayak KKN, terus yang lain itu nggak bisa di semester atasnya. Itu gimana ya Pak? Apakah kalau dari kebijakannya LPPM sendiri itu langsung bisa konversi,
atau harus seizin prodi dulu, Pak? Nah, oke. Ada yang terlewat ini tadi benar untuk menanyakan Mbak Anda terkait dengan konversi yang kampus Merdeka ya. Kalau yang hibah apa tadi kayak PKMM dan PHP 2D itu kan sudah terlaksana lama dan mungkin beberapa sudah melaksanakan tapi belum ada konversi. Dan memang itu biasanya yang PKMM karena dia memang program kreativitas mahasiswa dan pengabdian masyarakat, maka konversinya akan ke KKN. Nah, berbeda dengan yang kampus Merdeka, ini memang kampus mengajar ya, kampus mengajar. Ada beberapa, apalagi ini sifatnya hibah ya. Nah, ada beberapa yang ternyata itu tidak kemudian dikonversi ke KKN. Kenapa? Karena dari prodi ketika pelaksanaan misalkan si semester genap atau semester 6 atau semester 5 pelaksanaan itu kan langsung diminta konversinya pada saat itu juga. Dan prodi sudah menetapkan saat itu di semester itu dikonversi menjadi 20 SKS mata kuliah yang dimaksud, begitu ya. Sudah 20 mata kuliah dimaksud. Nah itu sudah masuk semua. Maka kemudian tidak bisa dikonversi ke KKN, gitu. Nah ini yang kemudian harus konsultasikan ke prodi. Apakah kemarin ketika KM itu sudah dialokasikan semua menjadi mata kuliah yang dimaksud. Itu Mbak Anda. Memang tetap konsultasi dulu ya. Misalkan, oh iya enggak apa-apa, memang ini untuk ada konversinya ke KKN, monggo silakan diajukan ke LPPN. Begitu. Karena kami di pelaksanaan KKN ini kami nggak tahu persis konversi mata kuliah itu yang tahu prodi. Itu ya Mbak Anda ya, Mbak Handayani ya. Iya, siap betul Pak. Oke, selanjutnya begini Bapak. Kemarin kan saya itu hanya mengambil 18 SKS di semester 6. Nah, itu kan kalau untuk konversi dari MBKM sendiri Mendikbud itu kan 20 SKS, Pak. Nah, semisal yang 2 SKS itu saya konversikan untuk KKN itu bisa nggak, Pak? Jadi kayak mungkin mengurangi waktu masa KKN atau mungkin nambah nilai gitu, Pak, atau gimana ya? Kalau itu nggak bisa, Mbak. Karena KKN kan 3 SKS toh. Maksudnya jadi 21. Gitu. KKN kan 3 SKS. Nggak bisa terus, kalau nggak salah di KRS-an itu KKN 3 SKS gitu. Jadi kalau kamu ikut KKN otomatis akan nambahnya 3, nggak bisa nambahnya cuma 2. Itu Mbak. Oke, baik Pak. Selanjutnya izin satu lagi ya Pak ya. Apa tuh? Tadi kan KKN-nya udah ada target jangka waktu ya Pak. Nah, semisal belum ada 5 minggu, tapi target waktunya udah terpenuhi. Itu apakah kita bisa langsung misalnya nggak ke tempat KKN lagi atau harus tetap masih menyelesaikan ya Pak sampai 5 minggu? Yang 5 minggu itu, waktunya 5 minggu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Yang berikutnya monggo Mas Ferdinand, Mas Sopo Mbak, ini kelana sih. Ferdinand, Safa. Ya, Pak. Monggo Mas. Saya di program, saya Ferdinand Safa Safero dari program studi PGSD. Oke, monggo Mas Ferdinand. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan soal KKN alternatif. Nah, kebetulan saya juga bekerja loh Pak. Itu nanti untuk alurnya, untuk prosedurnya seperti apa Pak untuk KKN alternatif? Satu untuk pendaftarannya atau syarat, kemudian ketika nanti kita mau meninggalkan tempat KKN itu nanti seperti apa perizinannya? Gitu Pak. Kemudian untuk jamnya itu nanti seperti apa? Disepakati oleh kelompok atau harus nanti izin PL atau ke siapa gitu? Oke. Maksudnya meninggalkan itu Ya betul Pak. Meninggalkan ketika ingin bekerja. Tak kira pas pamitan penarikan ya, pas pamitan meninggalkan yo lunga-lunga wae wis pamitan kok penarikan kok. Kalau terkait dengan itu, oke siap. Jadi yang sudah bekerja ini juga yang lain yang alternatif ya.
Untuk pendaftaran, untuk syarat sama, harus sudah KRS, harus 120 SKS, dan kalau kurang dari 120 harus mengajukan surat permohonan dari Prodi, kemudian harus mendaftarkan diri di link di web yang ada di website KKN. Nanti di pendaftaran akan diarahkan ada bukti yang harus diupload, khusus untuk yang alternatif. Tadi yang kalau sudah bekerja harus ada suratnya, kalau yang ada buku nikahnya. Nah itu untuk alurnya sama, pendaftaran situ. Nanti setelah itu pembekalan, kemudian penerjunan dan lain-lain sama waktunya, tidak ada perbedaan. Nah kemudian terkait dengan pelaksanaan di lokasi, kan bilalah kok satu kelompoknya ada yang sudah bekerja, tapi ada juga yang sudah menikah. Nah ini disepakati bersama Mas dengan kelompok dan atas persetujuan DPL ya. Jadi, misalkan yang sudah menikah itu karena nggak kerja bisa pagi sampai sore atau pagi sampai malam atau pagi sampai sore lah, atau mungkin siang karena paginya ngurus anak baru datang siang, nanti siang sama. Nah yang sudah kerja itu biasanya sore sampai malam. Nah ini disepakati bersama saja. Ya, kapan, jam berapa, misalkan si A kerja. Oh iya, berarti si A kerja, nanti balik ke sini jam berapa sampai jam berapa. Ini ternyata ibu rumah tangga yang anaknya 2, misalkan. Berarti dia baru datangnya siang. Nanti malamnya enggak ya, karena saya harus ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami. Maka malamnya enggak bisa. Itu disepakati bersama. Tapi secara jam mungkin harus disamakan juga. Karena tadi punya beban 278 apa ya, 258 tadi dalam waktu 5 minggu itu harus disepakati bersama, jamnya begini. Pertama, dalam waktu 5 minggu itu laksana dengan baik kayaknya. Kedua, supaya tidak ada coro bahasane iri. Kono anak banget mangate sutok sampai sore dan saya kegiatan kita kegiatannya kan sore terus malah pas sore atau teko. Jangan sampai seperti itu. Karena biasanya karena yang alternatif itu tempatnya di kotaan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masyarakat itu biasanya bisa dilaksanakannya sore sampai malam. Karena oleh teman-teman atau masyarakat di perkotaan itu kan kalau pagi kerja juga ya, sama-sama kerja. Sehingga kegiatannya misalnya royong, ada sosialisasi, ada kumpulan dan lain itu biasanya kalau sore pada asyar ya habis isya. Gitu. Nah itu diatur sendiri oleh teman-teman kelompok atas pengetahuan DPR. Itu Mas Ferdinand. Jadi nggak benar-benar ngunci harus dari pagi sampai sore toh. Misalkan bagi kerjanya shift misalkan, ya disesuaikan kapan kerja shift malam. Kalau pas kerja shift malam berarti paginya yuk kalau bisa datang ke lokasi untuk kemudian berkegiatan. Jadi ya kegiatan KKN, program KKN itu kan ketika misalkan programnya itu penyuluhan cuci tangan. Nah, yang disebut sebagai waktu kegiatan itu bukan hanya pas program cuci tangannya toh. Hanya pas kegiatan cuci tangan 8,5 jam harus ngumbahi tangan 8,5 jam yo tangannya keriput. Yang dimaksud kegiatan itu rangkaian berarti. Nah, kegiatannya untuk penyuluhan cuci tangan atau penyuluhan penggunaan hand sanitizer untuk mengusir atau pencegahan pandemi. Itu yang dikatakan itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, ada evaluasi. Gitu. Jadi ketika Mas Ferdinand ternyata kerjanya malam, paginya kegiatan ya berarti nyiapi belanja, nyiapi kegiatan yang akan dilaksanakan, barang yang perlu dipakai apa, dalam bentuk perencanaannya. Itu sudah. Dan itu disepakati ya, harus disepakati. Begitu Mas Ferdinand. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berikutnya Nistu. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Nistu dari Prodi PGS. Untuk KKN itu kan lumayan jauh ya Pak. Itu kendaraannya bawa pribadi atau bagaimana Pak? Kendaraannya bawa pribadi, maksud dibawa ke kampus. Kendaraannya bawa pribadi, Mbak. Tapi kalau sejauh ini biasanya ya,
kalau biasanya itu diusahakan untuk tidak satu orang satu. Jadi misalkan satu kelompok isinya 8, kendaraannya. Kenapa? Karena biasanya lokasi yang jadi tempat tinggal itu kan belum tentu ada tempat parkir. Karena itu bukan kos-kosan yang seperti dirancang untuk ada tempat parkirnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kendaraannya terlalu banyak itu biasanya mengundang aksi kejahatan. Karena nggak ada tempat parkir, terus diparkir di luar. Jadi kan malah rawan. Mending disiasati satu kelompok 8 orang ya, berarti kalau boncengan 22 berarti 4 kendaraan. Nah, itu kendaraannya monggo silakan bisa bawa sendiri-sendiri. Makanya itu dari panitia menetapkan jangan laju karena tempatnya jauh. Kalau laju rawan. Itu Mbak, jadi kendaraan tetap bawa sendiri-sendiri. Oh, baik Pak, izin bertanya lagi Pak. Pak. Terkait kan biayanya 1.500.000 itu biaya makan berarti udah masuk ke situ semua Pak? Biaya hidup atau living cost ya ada di situ, bukan makan loh, makan beda. Living cost itu biaya kebutuhan ya, bisa jadi makan. Jadi kayak buat makan juga, tergantung yang mengurus. Tapi insya Allah ya makan sudah tertanggung di situlah, kasarannya gitu. Tapi jangan berharap makannya KFC ya. Di desa nggak ada KFC. Begitu Mbak. Banyak KFC KW. Begitu Mbak Nis tuh? Iya Pak. Baik Pak. Oke. Berikutnya monggo Mbak Risma. Ya, terima kasih Pak. Saya Risma Maliana Veronica dari Prodi Farmasi. Saya mau tanya Pak, kan KKLR itu biayanya dari rumah masing-masing ya. Nah, di tempat kegiatannya itu disediakan posko. Kemudian untuk satu kelompok itu kan beda-beda jam kerjanya Pak. Nah, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, itu tidak sinkron. Lalu kegiatannya itu nanti apakah dibagi dua di pagi hari dan siang hari atau bagaimana? Lalu untuk KKN alternatif ini selama 278 jam itu untuk per orang atau per kelompok? Lalu satu lagi Pak, apabila KKN-nya tidak terlaksanakan dalam 278 jam dalam 5 minggu, itu nantinya bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik, yang pertama, yang KKN. Alternatif ada poskonya enggak? Biasanya di lokasi tetap dikasih posko, Pak. Nah, masalahnya mungkin nanti beda tempat, beda posko. Ya, ada yang ditempatkan di Balai Dukuh. Kalau karena yang alternatif kan di kota ya. Dikasih anggap kota lah. Ngasti Harjo ini kota. Itu biasanya Padukan sudah punya Balai Dukuh yang bagus-bagus. Nah, itu ada yang di poskonya ditempatkan di Balai Dukuh. Jadi kalau bikin atau jadi tempat base camp untuk perencanaan kegiatan dan lain itu biasanya di Balai Dukuh. Gitu. Jadi tidak kemudian kosongan nggak dapat posko, tetap dapat posko, tapi tidak digunakan untuk menginap memang karena teman-teman yang KKN di alternatif biasanya kan pulang. Dan kemudian gimana kalau yang masalah jam kerjanya beda-beda? Ya itu disepakati bersama Mbak, seperti tadi Mas Dinan, Mbak. Ferdinand, seperti Mas Dinan tanyakan tadi, itu disepakati aja dengan satu kelompok. Yang penting sama-sama sepakat, tidak ada saling iri. Ya, kamu enak, malam nggak pernah datang, saya sampai malam terus. Itu jangan sampai seperti itu, sehingga disepakati bersama. Nah, terkait dengan waktunya, penyesuaian dengan juga, misalnya kegiatannya karena di kota biasanya pagi kegiatan Mbak, saya yakin pagi kegiatan kalau di alternatif yang di kota itu kegiatan pagi cuma dilaksanakan ketika Sabtu dan Minggu ketika libur.
Selebihnya itu pasti kalau nggak sore malam. Pengalaman dari tahun 2017 sampai sekarang. Kenapa? Karena kita mau mengadakan kegiatan pagi nih di siang hari. Di Ngesti Harjo sinilah. Mau bikin kegiatan di siang hari. Kalau cuma sekali oke. Tapi kalau 1 bulan 35 hari bikin kegiatannya pagi terus mereka ngeluh, Mbak, wah aku kerja ya. Saya juga kerja, Mbak. Itu pasti begitu. Maka memang kegiatannya selalu kalau nggak sore malam. Itu biasanya kalau Sabtu Minggu. Kemudian terkait jam sebenarnya fleksibel, Mbak ya. Tidak jam seperti saya bilang tadi, jam kegiatan itu bukan pas kegiatannya. Misalnya kegiatannya cuci tangan, nggak pas kegiatan cuci tangan itu toh. Nah kalau kegiatan cuci tangan toh itu kan paling cuma pas penyuluhannya paling 2 jam. Tapi kegiatan perencanaannya dari awal sampai evaluasi itu juga dihitung sehingga memungkinkan untuk lebih dari 2 jam. Persiapannya, bikin hand sanitizer-nya ternyata harus ada, harus beli barang, harus koordinasi dengan pemuda, harus rapat dulu dengan Bapak Ibu serta atau panitia, itu juga dalam bentuk kegiatan kan. Dan itu pasti masuk ke situ. Dan itu dihitung sebagai jam pelaksanaan. Gitu, Mbak. Di aman, tenang aja, pasti memenuhi. Itu ya Mbak Risma, kalau nggak salah. Oke. Mbak Lucia. Selamat siang, Pak. Oke. Mohon maaf, sebelumnya perkenalkan, saya Lucia Heni Purnamasari di Pendidikan Luar Biasa, Angkatan 19. Mohon maaf, sebelumnya saya mohon izin bertanya. Berhubung di prodi kami itu ada 3 mahasiswa berkebutuhan khusus, yakni 1 tunarungu dan 2 tunanetra. Nah, itu saya mohon penjelasan dari Bapak untuk kami nanti sistemnya bagaimana, apakah nanti kami digabung jadi 1 atau bagaimana prosedurnya. Terima kasih Bapak. Oke, dari PLB ini pertanyaan bagus nih, dan memang belum kepikiran dari panitia ya, karena kami juga nggak tahu ternyata ada mahasiswa dari ya, berkebutuhan khusus. Jadi mungkin Mbak Lucia, untuk yang dari PLB ada 2 orang tadi yang ada kebutuhan khusus. Sementara ini belum bisa saya jawab nanti pelaksananya seperti apa ya Mbak ya. Karena kami juga baru tahu kalau misalkan ada yang spesialis seperti ini. Jadi mungkin nanti kan kami rapatkan dulu, kami minta pertimbangan dulu kepada pengarah, terutama di pimpinan, kegiatan seperti apa, karena tidak mungkin kalau harus kami gabung dengan teman-teman yang lain. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kececeran kasihan yang mungkin punya kebutuhan khusus. Yang kedua, nanti takutnya timbul hal-hal yang mungkin dari teman-teman iri dan lain-lain lah ya. Walaupun kita mungkin sama-sama ya wis lah rapopo, tapi kan beda hati orang ya. Beda orang, beda pemikiran. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus, tadi ada 2 orang, mungkin nanti saya bisa diinformasikan nama dan NPM-nya Mbak ya. 3 Pak, 3 orang. Oh 3, ada 3 orang, saya diinformasikan, boleh diwakilkan oleh teman-teman yang dari PLB, saya diinformasikan 3 orang tersebut, nama dan NPM-nya siapa, agar kami bisa segera ajukan untuk didiskusikan dengan pihak pimpinan, nanti kegiatannya mau seperti apa. Apakah nanti akan ada kegiatan khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau mau bagaimana, karena kalau misalkan tidak dirapatkan nanti padaknya atau disamakan ya saya rasa agak sedikit memberatkan nantinya dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Mbak Lucia ya, mohon maaf saya belum bisa jawab untuk kegiatan seperti apa. Kami datang ke UPPL atau bagaimana Pak ini sistemnya? Karena nomor dari panitia kami tidak ada terus terang. Dan Ada di itu. Mohon maaf, sebentar. Untuk Mbak Lucia bisa ke LPPM aja ya. LPPM. Lantai 2 gedung B itu. Di
unit 1 Pak atau Iya, unit 2? iya, unit 1, gedung B yang lurus dengan gerbang yang menghadap ke selatan, lantai 2. Gedung PPL ya Pak? Ya. LPPM. LPPM. Oh, ya. Karena ada BPM, ada LPPM. Oh ya, baik Pak. Nanti bisa ke sana untuk menginformasikan tadi 3 orang yang berkebutuhan khusus, nama dan EPM ya. Baik Pak. Baik, Terima terima kasih kasih Mbak Pak. Lucia atas pertanyaannya. Ya. Sangat membantu kami sehingga tidak terlanjur ya. Kami jadi bisa menyusun dulu mau seperti apa. Next berikutnya mungkin Billy itu. Billy lanang, Pak. Oh, Laki-laki, Pak. lanang. Oke, Billy Ritmawan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ritmawan Aribowo dari Prodi BK, Pak. Oke. Jadi untuk keterkaitan SKS, Pak. Semester kemarin kan saya nggak mengikuti perkuliahan, Pak, karena di luar daerah, Pak. Nah, tapi kalau digabung dengan yang semester ini, saya sudah mencakupi apa harus menggunakan surat dari prodi atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Billy atas pertanyaannya. Jadi gini, yang 120 SKS itu 6 ya. Semester 1 sampai 6. Tidak termasuk yang semester 7. Begitu. Jadi kalau misalkan 1 sampai 6 tidak sampai 120, pakai surat saja. Oh. Apalagi kalau misalkan Mas Billy posisi di luar, kemarin tidak ikut salah satu semester tidak ikut perkuliahan karena cutinya karena memang ada hal yang penting yang memang tidak bisa ditinggalkan. Itu kan prodi tahu. Oh, memang Mas Billy itu tidak memenuhi 120 itu bukan karena kasus, tapi memang karena sesuatu yang memang harus dikerjakan dan lain-lain, sehingga kalau prodi mentoleransi, ya kami ikut prodi mentoleransi itu. Jadi bisa ikut dengan surat itu ya. Oh iya, baik Pak. Berarti saya langsung ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Erika. Mbak Erika, Jadi Pak. Oke, Saya tahun angkatan 2019 ini berhubungan dengan pembayaran yang 1,5 itu ya Pak. Jadi Mbak Erika, Mbak Erika, mohon maaf suaranya putus-putus. Oh, masih putus-putus Pak. Enggak, sudah lancar kok. Oh ya. Nah, kok Neng ngomong putus-putus ya? Ya udah saya ganti koneksi dulu Pak, yang lain dulu aja. Oke, siap. Oke, Mas Rizky, monggo silakan Mas. Assalamualaikum Pak, saya Rizky dari Prodi BK. Jadi saya ingin menanyakan untuk pembayaran itu Pak. Jadi kan saya tuh sebenarnya angkatan 2018. Jadi tapi saya tuh pernah meninggalkan 2 semester dalam artian COVID kemarin Pak. Jadi itu saya tuh masih termasuk angkatan 2018 atau 2019 Pak. Itu masih wajib bayar atau enggak? Oh. Ini angkatan itu dilihat dari tahun masuknya aja Mas. Oh, dari tahun masuk, jadi enggak ngaruh habis cuti atau enggak ngaruh ya Pak? Enggak ngaruh. Oh gitu. Untuk konsultasi pembayaran tuh bisa ke mana ya Pak? Ke keuangan Mas. Ke bagian keuangan. Di BA ya kalau nggak salah. Bagian administrasi dan keuangan. Baik, terima kasih, itu aja sih. Oke, Mas Rizky berarti kalau cuti 2 semester sudah tapi ya sudah 120 SKS tapi ya. Sudah memenuhi 120 SKS atau belum? Mas Rizky. Ya, Pak. Kan tadi katanya cuti 2 semester 1 tahun. Nah, itu untuk jumlah SKS sudah memenuhi 120 ya?
Sudah Pak, Oke, 124. kalau sudah berarti aman. Tinggal langsung pengurus pembayaran ke bagian keuangan, nanti dikasih surat pengantar terus bisa bayar. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Baik, berikutnya Mbak Luciana. Luciana Barek Reborn. Ya Pak, selamat pagi. Saya Lucia Barek Rebon dari Pendidikan Sejarah. Ini saya mau bertanya Pak, saya kan mahasiswa transferan. Nah, saya transferan tuh dari transferan ikut tahun 2020 kemarin. Nah, SKS saya sudah 120 lebih. Saya juga sudah mengisi KRS kemarin. Untuk pembayarannya gimana Pak? Oh gini, yang Mbaknya angkatan 120 ya? Angkatan 20 ya, angkatan 2020 ya? Iya. Kalau nggak salah, selain angkatan 2019 ke bawah, jadi 19 selain dari 18, 17 begitu, yang angkatan 19 ke atas, 19, 20, 21, 22 itu kalau nggak salah KKN-nya sudah input terbayar. Tapi apakah nanti itu sudah clear aman atau belum, yang saya perlu konsultasikan dulu ya Pak ya. Oh iya, tapi bisa ikut KKN kan Pak? Selama syaratnya tadi terpenuhi 120 SKS, kemudian sudah sudah KRS dan daftar online, aman. Tinggal nanti pembayarannya, kalau memang nanti pembayarannya belum clear, ya tinggal ngurus pembayarannya aja. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terakhir yang Kristianto Aji. Baik Pak, selamat siang sebelumnya Pak. Saya Kristianto Aji dari Prodi Pendidikan Matematika ya Pak. Sebelumnya mohon maaf ya karena tadi joinnya telat ya Pak. Mau tanya terkait yang konversi itu Pak. Nah itu apakah kita itu langsung mengumpulkan laporan untuk KM2 itu langsung mengumpulkan laporan beserta nilainya atau gimana ya Pak? Tadi soalnya joinnya telat. Oke, tadi sudah ditanyakan dengan Mbak siapa tadi atau Pak. Nah untuk yang KM, yang hibah-hibah dari Kemendikbud, ini konsultasikan dulu dengan pihak Prodi. Apakah kemudian kemarin ketika KM sudah dikonversi 20 SKS semua? Karena kan ada kewajiban kalau nggak salah dikonversi 20 SKS. Kalau dari pihak Prodi sudah menyatakan itu sudah dikonversi menjadi 20 SKS, oleh Prodi sudah dikonversi semua, maka yang KKN tidak bisa kemudian dikonversi lagi. Nah, yang tahu yang konversi 20 itu tadi kan Prodi, maka sekarang konsultasi dulu ke Prodi. Begitu Mas Kristianto Aji. Sudah Pak, kalau untuk konversi itu sudah Pak. Itu sudah untuk KKN bisa. Oh sudah, oh kalau gitu ya sudah, berarti langsung tidak perlu melakukan pendaftaran. Berarti langsung ke LPPM mengumpulkan laporan beserta nilai Pak? Iya. Itu bisa dimulai kapan Pak? Bisa dimulai monggo dari mulai kita pendaftaran tanggal 8. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya. Oke, dari teman-teman mungkin itu. Tadi Mbak siapa tadi ya yang sinyalnya hilang? Ini Soi Batun. Ini yang tadi bukan ya? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya Pak, terkait untuk pengkonversian mata kuliah KKN ini untuk laporan dan juga sertifikatnya, untuk laporannya sendiri itu dijilidnya warna apa atau ada ketentuannya tersendiri Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya nggak ada ketentuannya, atau kita sepakati ya, saya sepakati aja untuk yang laporan konversi tadi dijilid warna merah ya. Merah hati. Oh baik Pak. Untuk kayak seperti buku itu atau seperti apa nih Pak? Nah, kayak jilid biasa itu aja. Jilid apa sih, kayak kalau kalian bikin proposal apa ya? Bukan skripsi ya? Kayak seperti makalah. Iya. Oh ya, baik Pak. Tapi bukan yang plastik, kertas merah. Terima kasih Pak. Oke. Ini ada yang tanya di chat ini tadi saya baca, apakah untuk surat keterangan pekerjaannya harus yang baru? Ya dong. Siapa tahu sekarang udah nggak kerja.
Surat nikahnya juga yang baru, siapa tahu sekarang udah cerai. Guyon ya. Tapi harus yang terbaru ya, yang terbaru. Ini ada apakah yang alternatif itu juga berisikan non reguler? Enggak, yang alternatif yang reguler. Yang reguler semuanya ke Kapanewon Ngawen, Kecamatan Ngawen. Yang bisa di sini, yang di apa namanya ini, Kasihan, itu hanya yang alternatif saja. Jadi kalau yang reguler malas mau yang jauh-jauh, pengen ikut alternatif ya silakan diterima kerja atau menikah dulu tadi kayak Mbak siapa tadi. Gitu. Mas Ferdinand ada pertanyaan lagi mungkin apa? Sebelum ditutup. Mengenai yang alternatif itu kan intensif akan di Sabtu dan Minggu. Kemudian Bapak bilang juga akan disiapkan posko di balai kelurahan atau di tempat kedukuhanan begitu Pak. Nah kemudian untuk yang alternatif sendiri ini dipersiapkan tempat menginap atau tidak ya Pak? Oh ya kalau atau memang pulang pergi saja untuk yang alternatif? Hanya kalau alternatif, kalau untuk yang alternatif itu defaultnya pulang pergi, tidak ada menginap. Tapi kalau kemudian dari pihak padukuhan ternyata dikasih poskonya dalam bentuk rumah, misalkan dan bisa dipakai untuk menginap, ya monggo diizinkan menginap. Tapi kami tidak menanggung untuk yang nginap ya, tapi defaultnya adalah tidak menginap untuk yang alternatif. Oke, berarti pulang pergi. Iya. Karena kan biasanya kerjanya di dekat-dekat sini toh, di Jogja-Jogja saja. Iya, siap, terima kasih Pak. Ini ada juga yang tanya dari Mbak. Pelaksanaan 8,5 jam per hari itu 1 minggu full atau 5 hari kerja? 1 minggu full Mbak, kan nginep di sana. Jadi nggak ada pulang-pulangnya. Sabtu Minggu biasanya tuh masyarakat malah semangat ngumpul KKN karena mereka nggak kerja. Mereka juga kadang-kadang libur. Terakhir nih Mbak Ratna Permatasari, monggo silakan penutup nih Mbak Ratna. Izin Bapak, saya Ratna Permata dari Prodi Akuntansi. Ya Pak, itu berarti nanti kita tinggal minta surat keterangan ke Baku atau tinggal daftar aja ya? Untuk apanya? Untuk pembayarannya itu berarti nggak usah minta surat keterangan gitu Pak? Oh, enggak. Udah langsung tinggal daftar aja? Yap, oh, benar. Ya. Kecuali yang angkatan 18-17 ya. Oh, nggih Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin teman-teman cukup jelas ya untuk informasi sosialisasi terkait dengan KKN. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis, kayak tadi misalkan harus kegiatannya gimana dan lain itu sebenarnya nanti akan lebih jelas ketika sosialisasi, termasuk nanti nyusun laporan gimana, caranya bikin program gimana, nanti laporannya dalam bentuk apa, yang perlu dilaporkan apa saja, terus etika dalam kegiatan ber-KKN itu apa saja yang harus diperhatikan, itu akan detail dijelaskan di pembekalan yang akan kita laksanakan insya Allah Januari tanggal 18. Jadi jangan sampai tidak hadir, karena di pembekalan itu ada salah satu syarat untuk mengikuti KKN untuk penilaiannya. Di Bapak Ibu DPL akan saya untuk yang pembekalan bahwa pembekalan salah satu bentuk penilaian untuk kegiatan KKN. Jadi kalau nggak ikut pembekalan nanti ada sedikit pengurangan di nilai KKN. Jadi teman-teman pembekalan besok diinformasikan untuk yang tidak hadir hari ini, besok pas pembekalan harus wajib hadir karena ada presensi yang memang harus diisi dan harus diikuti. Gitu ya. Ini saya tadi sedikit nge-scroll kok ada pertanyaan. Sebenarnya Pak, kaitan kampus mengajar angkatan 3 semester 5 sudah tadi. Gitu untuk hari ini saya rasa cukup. Untuk misalkan ada alternatif 7 dan sedang magang laboratorium di kampus kita sendiri ya, ini bisa minta surat aja ke Baku ya, BAUK, bisa minta aja bahwa memang sedang melaksanakan magang di kampus.
Teman-teman magang yang di kampus juga bisa nanti minta surat ke BAUB atau bisa dibuatkan formatnya nanti dari BAUB biar tinggal tanda tangan dan cap dari kampus. Karena beberapa mungkin sudah jadi admin di kampus, ini mempersilahkan. Itu. Tapi tetap harus ada surat resmi karena kami nggak tahu siapa dan dari prodi mana saja yang kemudian sudah bekerja atau sudah magang di kampus. Begitu ya. Itu untuk kegiatan hari ini. Sampai di sini dulu, mohon maaf ini harus terlewat mungkin sampai jam 11 kan secara jadwal kita jam 10.30 sudah selesai. Tapi terlewat karena ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Dan ketika ada informasi atau ada butuh informasi yang perlu ditanyakan di kegiatan KKN ini, monggo bisa langsung ke LPPM. Bisa langsung ke LPPM untuk ditanyakan. Itu saja untuk kegiatan hari ini sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya sampaikan sekali lagi, sudah kan ditanyakan sisa ke LPPM. Untuk hal-hal lain nanti diinformasikan via website. Oh ya, KKN 37 juga ada IG ya. Jadi teman-teman nanti bisa diikuti. Jadi informasi dan lain nanti juga kami share di IG KKN Angkatan 37. Di website juga iya, di sosial media iya, di website iya, sehingga jangan sampai ketinggalan informasi. Kami meminimalisir untuk ketinggalan informasi. Tapi kalau masih ketinggalan informasi juga, berarti pertanyaannya ada di teman-teman sekalian. Apa nggak pernah buka HP, nggak pernah cari informasi, atau lokasinya saat ini teman-teman sedang ada di pelosok yang tidak ada sinyal. Itu. Ya, kami meminimalisir dengan mengupload setiap informasi via website, via IG, atau mungkin nanti beberapa grup di dosen sehingga dosen bisa menginformasikan ke teman-teman yang PA. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau mungkin kurang berkenan ya di teman-teman sekalian. Kalau ada hal yang mungkin bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk acara pada hari ini, sosialisasi KKN Angkatan 37 tahun 2023, saya cukupkan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, agama dan percaya masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.